Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yakobus pasal 3 ayat 9. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Tema renungan saat ini adalah lidah yang mengasihi dan bukan menghancurkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah cerita menarik dalam Talmud Yahudi tentang seorang raja yang ingin menguji hikmat dua pelawak yang ada di istananya. Ia memanggil Simon dan John, lalu memberi mereka tugas yang tampaknya sederhana, namun penuh dengan makna. Kepada Simon, sang raja berkata, "Carikanlah sesuatu yang paling baik di dunia ini." Dan kepada John, ia berkata, "Carikan sesuatu yang paling buruk di dunia ini." Setelah beberapa waktu, keduanya kembali menghadap kepada raja. Simon membuka bungkusan dan ia membawa kepada raja dan berkata, "Tuanku, inilah yang paling baik di dunia ini." Isinya adalah sebuah lidah. John pun akhirnya maju dan juga menunduk hormat kepada raja, lalu berkata, "Dan ini tuanku yang paling buruk di dunia." Ketika raja membuka bungkusan itu, ia menemukan hal yang sama, sebuah lidah. Kisah sederhana ini menggambarkan kenyataan hidup yang sangat dekat dengan kita. Lidah meskipun kecil secara ukuran, menyimpan kuasa yang luar biasa besar. Melalui lidah, kita memuji nama Tuhan, menaikkan doa, dan menghibur hati yang terluka. Namun dengan alat yang sama, manusia juga dapat menghancurkan, memfitnah, mengutuk, mencaci, dan merendahkan sesamanya. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 mengingatkan kepada kita akan paradoks ini. Lidah bisa menjadi alat penyembah, tetapi juga bisa menjadi alat penghancur. Inilah sebabnya Yakobus menyebut lidah sebagai anggota tubuh kecil yang dapat menyalakan api besar. Satu kata yang keluar tanpa terkendali dapat merusak hubungan, menghancurkan reputasi, bahkan melukai hati seseorang untuk waktu yang sangat lama. Tetapi satu kata yang benar, lembut dan penuh kasih dapat memberikan harapan baru, menguatkan iman, dan memulihkan jiwa yang patah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Tuhan ingin kita menguduskan bukan hanya hati dan tindakan, tetapi juga perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut orang-orang percaya seharusnya memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi sesama. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa manusia akan memberikan pertanggungjawaban atas setiap kata sia-sia yang diucapkannya. Tidak ada satu kata pun yang luput dari perhatian Tuhan.
Tidak ada yang luput. Karena itu, sebelum kita berbicara, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah perkataan ini membangun atau meruntuhkan? Apakah ini mencerminkan kasih Kristus atau hanya meluapkan amarah dan ego? Apakah ini membawa damai atau menambah luka? Ketika kita memilih untuk menggunakan lidah sebagai alat yang memuliakan Tuhan, hidup kita menjadi sumber berkat bagi orang lain. Kita mempunyai suara penghiburan di tengah ketakutan, suara pengharapan di tengah keputusasaan, dan suara damai di tengah kekacauan dunia. Kiranya Tuhan menolong kita memakai lidah bukan sebagai senjata yang melukai, melainkan sebagai alat yang menghidupkan, memulihkan, dan memberkati. Mari kita bangun karakter berhati-hati menggunakan lidah, agar kita bijak menggunakan lidah. Apa yang kita ucapkan agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas lidah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kuduskanlah lidah kami agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami membawa kesembuhan, kelepasan, dan damai sejahtera bagi banyak orang. Jauhkan kami dari kata-kata yang melukai dan mengutuk, tetapi tuntunlah kami untuk berbicara dengan kasih dan kebenaran. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami ini, supaya semakin hari bangsa kami hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan, kesabaran, dan berikanlah kepada mereka harapan dan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kami berdoa kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.